Oke, sekarang kita bahas bagian anatomi dari mahkota bunga ya, atau corolla ya, yang satuannya adalah petala. Oke, bagian paling atas ini merupakan jaringan epidermis atas ya, epidermis atas yang terdiri dari satu lapis sel. Kemudian di bawahnya itu adalah jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini dia hanya berupa jaringan dasar biasa saja ya, tanpa dia terdiferensiasi menjadi jaringan palisade parenkim maupun spons parenkim. Kalau pada daun dikotil kan dia terdiferensiasi menjadi yang dua tadi ya, palisade dan spons parenkim. Nah, sementara kalau di mahkota bunga dia hanya berupa jaringan parenkim biasa. Jadi sebenarnya struktur anatomi antara mahkota dengan daun itu dia sama ya, cuman di bagian parenkimnya ini saja yang membedakan. Kemudian ada jaringan pembuluh. Nah, jaringan pembuluh ini terdiri dari xilem dan floem, di mana xilemnya itu yang berukuran lebih besar-besar dan bulat, kemudian yang floemnya itu yang berada di sebelah luar xilem yang ukurannya lebih kecil-kecil dan bentuknya lonjong ya. Kemudian jaringan epidermis bawah. Nah, ini sama dengan jaringan epidermis atas ya. Oke, jadi itu tadi struktur dari corolla atau mahkota bunga. Kemudian kita lanjutkan ke struktur dari benang sari atau stamen ya. Nah, bagian gambar yang paling kiri ini merupakan gambar secara morfologi dari alat reproduksi jantan atau stamen ya, yang terdiri dari filamen dan antera. Filamen itu adalah tangkai sari, kemudian antera itu adalah kepala sari. Nah, kita lanjutkan ke gambar yang ada di tengah ini adalah organ reproduksi betina atau putik, atau biasa kita kenal dengan istilah pistil ya. Oke, dia terdiri dari 3 bagian, yaitu ada ovarium, stilus, dan stigma ya. Ovarium, nah ini bagian paling bawah ini adalah ovarium ya, dimana ovarium ini ada beberapa bagian. Bagian yang paling dalam itu adalah bakal biji ya, atau biasa dikenal dengan istilah ovulum. Kemudian jaringan di luar bakal biji ini disebut dengan jaringan nucellus. Nah, kalau pada tumbuhan gymnosperma, jaringan nucellus ini merupakan jaringan nutrisi atau jaringan yang memberikan makanan untuk zigot yang terbentuk gitu. Kemudian di lapisan sebelah luar nucellus ini disebut dengan lapisan integumen, yaitu lapisan kedua dari ovarium. Kemudian lapisan paling luar itu adalah karpel atau daun buah ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian atas dari ovarium ini adalah stilus yang memanjang ke atas yang menghubungkan antara ovarium dengan kepala putik atau stigma ya. Oke, nah stigma ini biasanya kalau dia sudah matang ya, sudah siap untuk menerima serbuk sari yang jatuh pada kepala putik pada saat proses penyerbukan, maka dia akan mengeluarkan cairan di bagian kepala putik ini. Nah, cairan ini fungsinya untuk melekatkan serbuk sari atau polen yang jatuh pada kepala putik pada saat proses penyerbukan ya. Itu dikenal dengan istilah stigma basah ya. Kemudian gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar potongan secara melintang dari kepala sari ya, kepala sari. Nah, jika diamati di bawah mikroskop maka akan kelihatan ada kantong-kantong sari. Kalau di sini ada 4 kantong sari. Jadi jumlah kantong sari ini sebenarnya berbeda-beda tergantung dari jenis tumbuhannya ya. Ini ada 4 kantong sari. Tiap kantong sari ini disebut dengan loculus, di mana loculus ini berisi serbuk-serbuk sari atau polen ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Kalau kita amati dari bagian mulai dari gambar A, ini adalah bagian dari stamen atau alat kelamin jantan yang terdiri dari filamen dan antera tadi ya. Jadi kalau diamati bagian dari filamen ini ya, mengandung elemen tapis atau elemen-elemen xilem ya, pembuluh-pembuluh xilem yang nantinya akan mentransfer air dan unsur hara ke bagian kepala sari atau antera ya. Oke, jadi seperti ini dia strukturnya, bulat-bulat untuk elemen xilem ya, di gambar yang C ini. Kemudian ada
apa namanya, lokulus. Lokulus itu tadi ruang-ruang sari itu namanya lokulus ya, dimana nanti lokulus ini pada saat serbuk sarinya sudah matang, maka lokulus ini akan menyatu membentuk ruang sari yang lebih besar yang disebut dengan TK ya. Nah kemudian ada yang disebut dengan endotesium. Nah endotesium ini adalah jaringan yang membantu dalam proses membukanya apa namanya, stomium ya, membukanya stomium. Kemudian ini ada filamen. Filamen itu maksudnya tadi, filamen itu maksudnya tangkai sari ya, tangkai sari. Oke, jadi seperti ini dia strukturnya dari filamen di bagian D ini ya. Tadi dia mengandung unsur-unsur silem. Kemudian yang bagian E ini adalah bagian epidermis ya, epidermis dari antera itu sendiri atau kepala sari. Ya, ada lapisan epidermis paling luar. Jadi kalau lapisan epidermis ini selalu ada karena dia merupakan lapisan paling luar dari suatu organ ya. Kemudian ada stomium. Stomium ini semacam mulut apa ya, semacam stomata yang terdapat di antera atau di kepala sari ya. Jadi stomium ini fungsinya adalah sebagai tempat keluarnya serbuk sari setelah dia matang ya, setelah siap untuk melakukan proses penyerbukan. Nah kemudian ini dia gambarnya jika diperbesar ya, yang bagian F ini. Oke, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Nah ini dia tadi sama dengan gambar yang atas ya. Nah ini dia bagian-bagian dari lokulus itu tadi atau kantong-kantong sari itu ya. Ada polen atau serbuk sari, kemudian lapisan di luar apa namanya, kantong sari itu ada lapisan kedua ya, dari dalam itu ada lapisan tapetum namanya. Kemudian ada lapisan serat ya, kemudian paling luar itu adalah lapisan epidermis. Nah dimana nanti serbuk-serbuk sari atau polen yang terdapat dalam lokulus ini yang nantinya akan membentuk sel gamet jantan atau mikrospora ya, dia akan membentuk mikrospora dan kemudian nanti dia akan membentuk dia membentuk mikrospora dalam proses mikrosporogenesis yang kemudian nanti akan dilanjutkan dalam proses mikrogametogenesis atau membentuk gamet jantan yang berupa inti generatif ya, yang nantinya akan berperan dalam proses fertilisasi. Jadi inti generatif itulah nanti yang akan membuahi sel ovum dalam proses fertilisasi. Oke, kemudian nah tadi ada istilah apa ya, jaringan steril atau jaringan konektivum. Nah jaringan konektivum ini letaknya di bagian tengah dari lokulus tadi ya. Jadi dia merupakan jaringan steril karena dia mengandung jaringan-jaringan silem itu tadi ya. Kemudian ada tapetum. Tapetum ini merupakan jaringan yang berhubungan langsung dengan ruang kotak spora ya. Oke, dia berfungsi dalam pembentukan mikrospora. Oke, sudah kita bahas tadi tapetum.